Saya dibilangin sama ya politician, tentara juga, dia bilang, Pak Lius itu wajar loh. Politik itu dia kan koalisi. Partai politik itu kalau ditanya ya udah bukan rahasia lagi. 50% tuh bohong. 50% lagi ngapusi. Saya bilang, waduh, kalau gitu gawat dong kalau 50% bohong, 50% ngapusi. Nah, ini kan nggak boleh dong. Kita mau 2024 ini bagus. Saya juga setuju. Jangan sepotong-sepotong lah ya. Jangan ada presiden baru naik, dicopotin kayak selesai satu periode 5 tahun. Tapi juga jangan nambah lagi. Karena dulu zaman Pak Harto kan kita rame-rame merubah konstitusi. Kita batasin lah 2 periode 5 tahun, terus stop. Masa sekarang kita mau rombak lagi? Nah, itulah saya tadi tanya, apa kita perlu ada partai yang baru gitu untuk punya spirit yang beda sama partai-partai yang ada sekarang. Kalau aku sih sulit ya. Kita memang dihadapkan pada episode kelam demokrasi yang memang butuh waktu untuk menuju ke arah perbaikan. Karena memang harus kita akui ada tokoh-tokoh yang memang merusak demokrasi. Nah, kita tunggu aja mereka pada mati-mati lah, baru kita berbenah. Selama mereka masih hidup, susah rasanya. Waduh, mestinya kita jangan bilang susah dulu loh. Ya faktanya seperti itu gitu. Memang sulit. Saya juga lihat banyak loh yang ngomong sulit. Mungkin kelamaan ditahan kali. Bukan. Bukan. Ya memang ya maksudnya sulit, tapi bukan berarti nggak bisa. Nah, Sama seperti ketika kita hidup 1 Januari 1945, ya kayaknya nggak mungkin deh Indonesia merdeka 17 Agustus kan. Kan? Tapi ya bahkan Soekarno-Hattanya juga agak ragu kan, sampai mesti diculik kan. tapi kan ya terjadi juga gitu kan. Aku sih masih yakin ada kejutan-kejutan yang menuju kepada arah perbaikan. Tapi ya selama mereka yang tua-tua yang jahat-jahat ini masih hidup, saya rasa agak sulit. Wah, jadi kita mesti doa dong sama Tuhan. Tuhan. Doa bersama aja. Doa bersama. Kalau di Islam itu doa yang paling kuat itu adalah puasa Daud. Pernah dengar nggak puasa Daud? Belum, gimana dia? Jadi puasa hari tanggal 1 nih, tanggal 2 enggak, tanggal 3 puasa. Sehari enggak, sehari puasa. Sampai hajatnya tercapai. Oh, itu namanya puasa Daud. Puasa Daud. Itu pernah dilakukan oleh Nabi Daud. Sampai hajatnya tercapai. Gitu. Bayangin aja kalau misalnya nih seluruh umat Islam yang pengen Indonesia menuju kebaikan, puasa Daud serentak se-Indonesia. Wah, Ngeri. kuat tuh ya. Ngeri. Tapi itu nggak ada larangan ya? Misalnya nggak dibilang, wah itu sesat, itu radikal. Enggak. Boleh tuh ya, siapa? Boleh dong. Jadi umat Islam melakukan puasa Daud bersama. Sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sampai Tercapai. tercapai cita-cita Indonesia yang baik. Gitu. Saya mau cari ya. Bayangin aja kalau itu semua pesantren melakukan hal itu. Atau misalnya semua umat Islam bersatu padu bergandeng tangan puasa Daud rame-rame. Waduh.
Aku juga mikir kenapa kok nggak itu dilakukan dari dulu ya. Belum ada yang nyetusin gitu. Misalnya ada satu aja yang nyetusin. Ayo teman-teman, kita puasa Daud mulai tanggal 1 misalnya. 1 Oktober misalnya kan. Oh, lalu ini aja mulai. Enggak, ini serius loh. Jangan aku. Gua yang agama Buddha, Mesti lihat mesti kiai. Mesti kiai. Mesti kiai. ya kalau ini kita sebarkan nanti kiai kan ada yang denger kan. Iya. Itu sih, waduh. Dan saya merasa betul ya, Indonesia ini kalau umat Islamnya bersatu, itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat itu. Dulu tahun 55 kalau partai Masyumi tidak dipecah jadi 2, ya partai yang menang ya Masyumi. Tahun 55. Coba nanti Google. Perolehan suara pemilu 1955. Nomor 1 PNI kan menang, wajar lah partainya presiden menang, oke lah. Kedua Masyumi. Kedua Masyumi, ketiga Partai NU, keempat baru PKI. Tapi kalau Masyumi dan NU tidak dipecah belah, Nomor satu. jadi dari dulu memang ada yang tidak mau Islam bersatu. Nanti PR buat Kolius ya, baca ya. Perolehan pemilu 1955. 55. Termasuk nanti belajar sejarahnya kenapa Partai NU keluar daripada Masyumi. Terus kenapa akhirnya Masyumi dibubarkan, Murba dibubarkan. Iya. Jadi memang dari awal memang ada yang tidak mau Indonesia ini secara politik Islamnya kuat. Dan sampai sekarang Sampai kelihatan betul itu. Saat ini. Wah, menarik nih. Ya kalau saya yang walaupun agamanya Buddha kan boleh aja kan mengharap Ya mestinya mengharap sama teman-teman Ustadz Muslim. Abdul Somad misalnya, siapa, Wah, Adi Hidayat atau siapa lagi itu, bikin gerakan puasa Daud menuju Indonesia baik dan bersih. Setuju tuh. Ini baik dan bersihnya itu. Ini sangat menyangkut nasib. Ya artinya Indonesia menjadi seperti negara yang diidamkan oleh para pendirinya. Indonesia menjadi kembali seperti negara yang republik yang dicita-citakan oleh the founding father-nya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Ya. Indonesia. Kalau yang bersih itu ya KPK yang tukang nangkepin orang masa sekarang mau dipecat gara-gara nggak lulus wawasan kebangsaan. Aduh, menurut saya sih itu penghinaan loh. Orang yang mau nangkep tersangka. Ya kan udah lama kita dihina kan. Buktinya aku nulis tweet kayak gitu masuk penjara. Ya kan? Nah ini guys, saya lihat ya. Ini buzzer-buzzer yang benci Ahmad Dhani, benci Rocky Gerung. Itu kan kayaknya nggak tahu tuh ada dosa apa tuh. Musuhannya sampai keterlaluan gitu. Dibicara apa aja yang dikatakan oleh Ahmad Dhani dan Rocky Gerung walaupun baik, itu selalu dihantem. Jelek. Nah maksud saya, udah dong. Sekarang nih Rocky Gerung khususnya, ini masalah tanah. Kalau terus buzzer ini bisa berpihak pada si Sentul City, kan udah di luar akal gitu. Harusnya berpihak pada rakyat kan yang Enggak dong. terusung. Ya buzzer ya harus melawan oposisi kan. Buzzer pemerintah ya tugasnya melawan oposisi. Masa buzzer belain oposisi kan nggak mungkin. Memang tugasnya seperti itu kan, tupoksinya seperti itu. Tugas pokok dan fungsi buzzer adalah membunuh karakter siapa saja yang oposisi terhadap pemerintah. Ya nggak heran lah. Tesan ya. Iya, emang tupoksinya seperti itu. Padahal dulu zaman SBY nggak ada ya buzzer. Nggak ada. Nggak ada.
SBY dikatain apa juga dia nggak marah. Kalaupun dia sampai marah, dia datang sendiri bikin LP. Ini mah siapa aja yang bikin LP, nggak kenal, nggak tahu, diproses dulu langsung tuh. Ya itu makanya perlu puasa Daud bersama nasional, puasa Daud nasional. Namanya puasa Daud nasional. Puasa Daud nasional. Wah, ngeri itu. Berhentikan dari KPK tuh 70 sekian orang, batas akhir. Jadi kayak Baswedan tuh, novel Baswedan out, yang mau nangkep Harun Masiku out. Padahal dia bilang kalau diaktifkan saya hari ini, sore saya bungkus tuh. Dia udah tahu ada di mana. Maksud saya kok presiden nggak tergerak gitu? Hah? Ini kan semua orang lihat ini. Semua orang tahu. Oke lah kalau SMK saya pikir udah selesai lah. Nggak mau dimasalahin lagi lah. Hah? Ntar tersinggung susah lagi kita. Lo masih nyanyi lagi lagu SMK. SMK potong ya, ya. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Puasa Daud itu luar biasa ya. Puasa Daud nasional. Oh keren loh. Belum pernah ada ya di Indonesia. Belum pernah ada. Ya itu kalau istilah saya, karena kita udah bohong, teriak udah, Iya. demo udah, ditangkap udah, Iya. tapi tetap nggak berubah dan nggak mau didengar. Ya udah, saya setuju puasa Daud nasional. Puasanya sama dong kayak Sama. dari pagi sampai Kayak puasa Ramadan aja, tapi sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa. yang itu keren tuh ya. Jadi pertemuan sama Ahmad Dhani ini menggagas puasa Daud nasional supaya para kiai Menuju Indonesia yang lebih baik. menuju Indonesia yang lebih baik. Memang itu jalan satu-satunya. Kalau kita sudah berusaha doa. Iya. Saya juga lihat begitu. Kadang udah Seru loh tuh puasa Daud tuh. Orang-orang Islam melakukan itu. Padahal Daud itu kan orang Yahudi. oh ya. Dia kan dianggap sebagai nabinya Yahudi. Tapi orang Yahudi kan nggak ada yang melakukan itu. Orang Islam pernah ada ini tuh. Lu bukan orang di dalam Indonesia tuh ada di dalam orang Islam Muslim tuh ada perintah perintah puasa Daud. Bukan wajib ya, maksudnya bisa dilakukan sunnah lah puasa Daud sunnah. Nah, itu berdasarkan sejarahnya Nabi Daud waktu itu.